Dalam rangka peningkatan sinergitas antar lembaga dan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat program pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan Kepala Daerah se-Gorontalo yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Jabatan Gubernur Gorontalo. Acara ini dihadiri langsung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Lili Pintauli Siregar, penjabat gubernur, wali kota dan bupati, unsur Forkopimda, para pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta unsur terkait lainnya. Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sidiki menyampaikan sebagai bentuk komitmen dalam rangka mewujudkan nawacita kedua Presiden Republik Indonesia, yakni membuat pemerintahan yang progresif dalam membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, maka kegiatan ini dipandang sebagai suatu upaya secara bersama mensinergikan penanganan korupsi dari sisi pencegahan. Karena jika dilihat dari kondisi saat ini di mana tindak pidana korupsi semakin meluas, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan saat ini. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar dalam sambutannya menyampaikan ada 12 isu yang akan ditangani oleh KPK RI di Gorontalo. Di antaranya penekanan pada proses penyusunan 2023 agar tidak ada benturan kepentingan dan potensi tipikor, kesiapan dalam penggunaan sistem terpadu mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, sampai pelaporan dalam pengelolaan APBD. Peningkatan pelayanan publik dalam arti luas kesehatan, pendidikan, perizinan, infrastruktur, dan pariwisata. Selain itu, KPK RI juga menyorot layanan publik di Gorontalo yang mayoritas masih rendah, di mana keluhan layanan publik yang tidak sepenuhnya ditindaklanjuti, termasuk masih maraknya pungli dalam layanan publik. Banyaknya perkara tindak pidana korupsi terkait dana desa, maraknya informasi terkait jual beli jabatan, serta revitalisasi Danau Limboto yang disinyalir berpotensi tindak pidana korupsi. Untuk kegiatan di Gorontalo kita beberapa hari ini sampai akhir minggu ini, akhir pekan ini, kita ada beberapa isu yang disampaikan dan nanti mungkin teman-teman Pak Eri dan tim juga akan bisa membahas lebih lanjut. Ada beberapa catatan kita. Ini pertama tentang penekanan di proses penyusunan di APBD 2023. Jadi semoga tidak ada benturan kepentingan dengan potensi tipikor tadi, Pak. Dan jangan lagi kemudian misalnya ada beberapa wilayah yang kita dapatkan sampai penetapan APBD juga masih mandek. Jadi kasihan masyarakatnya tidak bisa mendapatkan hasil pembangunan yang baik, dan juga kasihan juga para ASN-nya bekerja juga bisa terhambat hak keuangan mereka. Lalu kemudian persiapan dalam menggunakan sistem terpadu, mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, sampai dengan pada pelaporan dalam mengelola APBD. Jadi bagaimana menggunakan sistem ini dengan terpadu satu dengan yang lainnya. Nah, lalu kemudian Pemda juga harus meningkatkan pelayanan publik, tentu ini dalam arti luas, apakah dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, dalam hal perizinan, kemudian infrastruktur, dan juga dalam hal pariwisata. Nah, lalu kemudian ada yang lain adalah layanan publik di Gorontalo ini masih rendah secara mayoritas. Lalu ada keluhan layanan publik ini tidak sepenuhnya ditindaklanjuti, termasuk masih maraknya pungli dalam layanan publiknya. Sementara itu, pada kesempatan ini juga dilakukan dialog antara KPK RI dengan para bupati wali kota serta DPRD seprovinsi Gorontalo. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.